Bapak Ibu Saudara, dua hal ingin saya ceritakan. Yang pertama, hari ini kita akan belajar Sutta. Sutta adalah ajaran khotbah Sang Buddha. Yang artinya apa yang tercatat di sini adalah khotbah langsung Sang Buddha. Khotbah langsung. Hanya membaca khotbah langsung itu tidak gampang. Kenapa? Karena bahasa ini adalah bahasanya 2600 tahun yang lalu. Ini bahasa Pali yang diterjemahkan. Tetapi tidak usah khawatir, nanti saya yang bacakan, saya yang memberi pengertiannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di antara banyak sutta, di antara banyak khotbah Sang Buddha, khotbah ini namanya Kalama Sutta. Walaupun di sini tertulis Kesaputya, tapi sangat terkenalnya adalah Kalama Sutta. Ini adalah salah satu sutta yang sangat terkenal di dalam ajaran Sang Buddha. Mereka yang mengambil perkuliahan agama Buddha, baik di Indonesia maupun di luar negeri, pasti akan mempelajari sutta ini. Ya. Kalau di luar negeri, ada beberapa universitas top dunia juga menyediakan pelajaran agama Buddha. Ya, contohnya kalau di Inggris itu ada Oxford. Oxford University itu ada S3 agama Buddha. Kalau di Harvard University itu ada teologi. Dan teologinya termasuk program agama Buddha. Itu sudah universitas paling top dunia. Harvard, Oxford. Tapi di bawah mereka masih ada kampus-kampus yang ada pelajaran agama Buddhanya. Salah satu yang paling terkenal adalah Hawaii University. Ya, dulu ada Pak Cornelis Wawor. Ya, Pak Cornelis Wawor kalau saya tidak keliru S3 Hawaii University. Hawaii University sampai hari ini pun masih kuat sekali dan terkenal dalam bidang agama Buddha. Nah, selain itu di Jepang, di Korea ya juga ada kampus-kampus Buddhis yang sangat terkenal. Di Korea ada Dongguk University. Nah, kenapa saya cerita universitas? Hari ini kita belajar sedikit levelnya kampus. Ya, sedikit levelnya kampus. Kalau Bapak Ibu ngantuk nanti, itu artinya karma berbuah. Kenapa karma berbuah? Karena ini banyak yang sudah jadi orang tua. Bapak Ibu setiap hari ngingetin anaknya, rajin belajar, hari ini rasain ya. Inilah rasanya belajar ya. Rasain ya, ini 2 jam ini nanti ya. Lalu, tapi sebelum belajar saya motivasi ya. Ini adalah sutta yang sangat legend, sangat terkenal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dulu ada seorang biksu namanya Xianchang. Ya, biksu Xianchang ini orang Tiongkok, dia belajar agama Buddha langsung dari para biku yang datang dari India. Tapi belum pernah melihat kitab suci. Ini kitab suci, walaupun ngeprintnya pakai kertas. Karena tidak mungkin saya cari daun lontar toh. Mau cari di mana daun lontar ya? Ya tidak mungkin tak ukir daun lontar untuk 25 orang, tidak mungkin. Sudahlah print saja ya, cetak saja. Tapi ini benar-benar adalah penerjemahan kitab suci. Nah, zaman dulu Biksu Xianchang ingin sekali belajar kitab suci. Akhirnya bagaimana? Dari Tiongkok jalan kaki ke India. Jalan kaki Bapak Ibu. Jadi dari Tiongkok ke India jalan kaki 4,5 tahun. Terus diem di sana 9 tahun. Kenapa? Sudah sampai di India juga belum bisa belajar sutta. Kenapa? Wong gurunya nggak bisa Mandarin. Betul ya? Gurunya nggak bisa Mandarin. Bapak Ibu tak kirim ke Korea. Bisa orang Korea basa Jawa ora iso. Mboten mangertos. Kitanya yang harus belajar bahasa Korea. Dikirim ke Jepang, kitanya yang harus belajar bahasa Jepang. Nggak ada pilihan. Jadi Biksu Xianchang jalan kaki sampai ke India. Dia harus belajar 2 bahasa. 1 bahasa Hindi. Ada yang di sini bisa bahasa Hindi? Nah, ini kebetulan panas sekali ya, tak ajari panas.
Bahut garmihe. Artinya panas sekali. Ingat ya, bahut garmihe. Nah, bagus sekali bahasa Indianya apa Bante? Bahut acha. Bahut acha. Tapi kepalanya nggak boleh gini. Di India nggak ada kepala begini, nggak ada. Kalau di India, kalau kita iya seperti apa? Iya itu gini ya. Kalau di India iya itu gini. Gini ya. Kalau enggak, enggak ya, iya. Nah, pusing dah iya apa enggak? Sulit sekali dibedakan ya, mau iya mau enggak sulit. Dulu 5 tahun yang lalu mungkin ya, saya bertugas di Bodh Gaya di India ya, ada International Tipitaka Chanting. Selama di perjalanan saya seneng ngobrol sama tour guide-nya. Setiap saya dibantu saya ngucap terima kasih. Thank you sir. Dia enggak pernah bilang you're welcome, no problem, enggak ada. Ibarat kita bilang terima kasih, enggak ada. Sama-sama, enggak apa-apa, enggak ada. Thank you sir, terima kasih pak. Dia cuma gini. Awalnya saya enggak ngerti, saya merasa dia sombong sekali. Atau kok enggak menjawab ya. Thank you sir. Karena setiap kali ketemu saya perhatikan memang ternyata ini sudah artinya yes, sama-sama, cukup begini ya. Nah, jangan kebanyakan. Kalau sedikit artinya iya, kebanyakan artinya enggak ya. Nah, mulai besok Bapak Ibu begitu. Matur suwun. Nah, kena tempeleng ya. Ya. Yang pertama, Biksu Siencang jalan kaki 4,5 tahun. Sampai di India belajar bahasa Hindi. Setelah itu harus belajar bahasa Sanskerta. Kalau kita orang Indonesia belajar bahasa Sanskerta tidak terlalu sulit. Karena kita sudah pakai sebagian dalam sehari-hari. Putra, putri, raja. Kemudian, banyak sekali ya, banyak sekali. Bapak Ibu bayar air ke sopo? Bayar air ke sopo? Tirta nadi, betul? Tirta artinya? Nadi artinya? Nah, tadi saya sudah yakin. Kalau saya tanya tirta artinya air ya. Nadi artinya bingung ya. Ternyata nadi itu artinya sungai. Ya, nadi artinya sungai. Jadi kita selalu mengatakan urat nadi. Ya, urat sungai ya. Karena bentuknya seperti aliran sungai. 17 Agustus Dirgahayu. Dirga artinya panjang. Ayu artinya umur, bukan cantik ya. Dirgahayu, panjang umur. Kita pakai dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau enggak dijelaskan belum tentu tahu. Dipakai lagi yang lain, tak cari lagi. Bala tentara. Kenapa harus ada balanya? Bala artinya apa? Kalau bala itu kan seperti masalah ya. Ya, bala. Kadang-kadang jadi balada. Tapi kenapa tentara ada balanya? Betul ya? Dan ketika ditanya bingung. Padahal kita pakai sehari-hari. Bala tentara. Bala artinya apa? Nggak tahu. Lah kok dipakai? Nggak tahu. Gitu ya. Bala artinya kuat. Jadi tentara yang kuat. Terakhir ya, kalau enggak nanti kita jadi seminar bahasa Sanskerta ini. Ini terakhir ya. Tentara bahasa Sanskertanya apa? Atau prajurit? Sudah sering dengar, tapi kalau enggak dibahas enggak tahu. Sena. Sena. Makanya kalau kita ke markas-markas militer, kadang-kadang sering namanya sena apa begitu. Depannya ada senanya. Sena itu prajurit. Pimpinan prajurit senapati. Pernah dengar ya? Ya, pimpinannya, kepalanya prajurit. Senapati. Bapak Ibu Saudara, Biksu Siencang jalan kaki 4,5 tahun, belajar kitab suci dan 2 bahasa 9 tahun, pulang jalan kaki lagi 4,5 tahun. Totalnya 17 tahun.
demi belajar kitab suci ini. Hari ini Bapak Ibu tidak perlu jalan kaki ke Mendut, enggak usah. Kalau dari Salatiga jalan kaki ke Mendut mungkin mau 3 hari ya. Mungkin ya, enggak pernah coba saya ya. Bapak Ibu enggak perlu jalan kaki, saya sudah diantar tadi, Mas Manto jemput saya. Tidak perlu belajar 2 bahasa, tak bawain yang sudah bahasa Indonesia. Ya, tinggal dengan sepenuh hati mengikuti pelajaran. Tapi tak wanti-wanti dulu, belajar suta ini bisa ngantuk. Ya. Apalagi sudah capek belajar seharian. Jadi kalau nanti ngantuk, ingat Biksu Siencang jalan kaki 17 tahun. Gitu ya. Saya ndak perlu, saya tinggal dengerin aja. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mulai pelajarannya. Bapak Ibu konsentrasi. Kalau tulisannya terlalu kecil, tidak terbaca, konsentrasi dengerin saya aja. Begitu ya. Tapi yang sanggup membaca, ikut membaca dalam hati. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang mengembara di antara penduduk Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku. Ketika beliau tiba di sebuah pemukiman para penduduk Kalama bernama Kesaputa. Pada saat itu para penduduk Kalama di Kesaputa telah mendengar dikatakan bahwa petapa Gotama putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari sebuah keluarga Sakya telah tiba di Kesaputa. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah beredar sebagai berikut, bahwa Sang Bagawa adalah seorang arahat, tercerahkan sempurna, mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Sekarang adalah baik sekali jika kita dapat menemui para arahat demikian. Bapak Ibu Saudara, kisahnya dimulai dengan Sang Buddha datang ke satu desa, dan desa ini tinggal para suku Kalama. Begitu ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha di sini sudah lumayan dikenal. Mereka belum pernah ketemu Sang Buddha, tapi nama baiknya sudah tersebar sampai ke desa ini. Dan itu sangat luar biasa karena zaman dulu tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada internet, tapi nama beliau sudah hadir di desa ini, artinya beliau benar-benar punya reputasi yang baik. Selanjutnya dikatakan beliau telah mencapai tingkat arahat. Apa arti arahat? Artinya batin beliau sudah suci sempurna. Tidak ada kotoran batin sedikit pun. Kalau orang sudah tidak ada kotoran batin, marah sedikit pun tidak bisa. Ya, serakah sedikit pun tidak ada. Nafsu sedikit pun tidak ada. Kesombongan sedikit pun tidak ada. Mari kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Kemudian para penduduk Kalama di Kesaputa mendatangi Sang Bagawa. Sang Bagawa artinya Sang Buddha. Bagawa artinya yang beruntung, yang memiliki berkah. Ya. Beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Lalu ada informasi titik. Nanti saya jelaskan. Beberapa hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi, para penduduk Kalama itu berkata kepada Sang Bagawa. Bapak Ibu Saudara, ini Sang Buddha datang ke desa itu, masyarakat berkumpul, yang ingin mendengar pelajaran beliau datang. Tetapi yang datang ini ada 5 grup. Di antara 5 grup ini komposisinya atau orangnya beda-beda. Ada yang begitu datang namaskara ke Sang Buddha, sujud. Artinya apa? Orang ini punya sada yang tinggi. Mungkin dia sudah pernah mendengar sedikit dhamma dari penduduk desa lain. Yang kedua, datang memberi anjali, kemudian ramatama sebentar. Ya, dari mana Bante dan sebagainya, kemudian duduk di satu sisi. Jadi dari yang paling sopan
sampai yang kurang sopan. Yang kurang sopan seperti apa yang terakhir? Jadi ada 5 grup. Beberapa hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Datang enggak nyapa, enggak namaskara, juga tidak menyebutkan nama dan suku. Ya, yang pertama namaskara, yang kedua ramatama, yang ketiga menyebutkan nama dan suku. Yang keempat sekedar anjali terus duduk. Yang kelima anjali pun enggak mau. Pokoknya datang sakarepe dewe duduk, gitu ya. Nah, duduk aja enggak ngapa-ngapain. Ya, jadi itu artinya yang datang mendengar Sang Buddha ini tidak semua dengan keyakinan, betul ya? Ada yang datang tidak dengan keyakinan, cuma pengen tahu aja. Ini orang ngomong apa? Pengen tahu aja. Begitu ya? Kenapa harus dijelaskan hal ini? Ini tantangan bagi seorang guru. Kalau mengajar dharma kepada mereka yang punya keyakinan gampang, karena memang sudah yakin. Tapi mengajar dhamma ke mereka yang tidak yakin itu tidak gampang. Tapi Sang Buddha sangat luar biasa. Siapapun yang datang, keyakinannya banyak, keyakinannya sedikit, tidak ada keyakinan, enggak apa-apa. Silahkan ikut belajar dhamma. Kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Paragraf ketiga. Bante, ini para penduduk Kalama bertanya. Bante, ada beberapa petapa dan brahmana yang datang ke desa kami Kesaputa. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin ajaran mereka sendiri. Tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela ajaran orang lain. Tetapi kemudian beberapa petapa dan brahmana lainnya datang ke Kesaputa. Dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan ajaran-ajaran mereka sendiri. Tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu. Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya dan mana yang berbohong? Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Di desa Kesaputa ini banyak pertapa yang lewat, banyak pertapa yang hadir. Kenapa? Karena ternyata desa ini dekat dengan tempat pertapaan. Jadi dekat dengan hutan pertapaan. Oleh karena itu kalau para pertapa perlu ke hutan, perlu ke gunung, melewati desa ini. Jadi kalau mereka ingin istirahat, ingin pindah patah, mereka sering datang ke desa ini. Tapi Bapak Ibu, beda pertapa, beda ajaran. Sama seperti hari ini Bapak Ibu Saudara, di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Ada 6 dan kepercayaan daerah. Ya, tidak semua kepercayaan daerah, tapi kepercayaan daerah yang telah terdaftar. Tapi ajaran agama di dunia ini tidak hanya 6. Di seluruh dunia yang tercatat oleh PBB, yang saat ini masih ada, sekitar 80-an. Ya, banyak orang berpikir agama cuma 6, keliru. Yang ada di dunia saat ini lebih kurang 80-an. Emang ada ajaran apa Bante yang tidak ada di Indonesia? Cukup banyak. Shinto, betul ya? Dari Jepang. Kita pernah dengar tapi ajarannya apa enggak tahu. Di Vietnam ada Chow Dai. Ada Bahai. Bahaism itu sangat terkenal. Tidak masuk ke Indonesia. Dan sangat banyak yang lainnya. Kalau saya sebutkan Bapak Ibu juga enggak tahu. Ya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dalam paragraf ini orang Kalama ini orang pinter. Mereka nanya, kok pertapa yang datang ngajarnya beda-beda? Lalu semua mengatakan ajaranku yang terbaik, ajaran orang lain itu keliru. Kalau sederhananya apa? Kecap saya nomor 1, kecap yang lainnya busuk. Begitu ya? Cuma melalui saya, Bapak Ibu bisa ke tempat yang baik. Kalau tidak ikut saya masuk neraka. Kalau mau ikut saya masuk surga. Kalau tidak percaya saya masuk neraka. Nah, pertapa di zaman itu juga seperti itu. Kecap saya nomor 1, yang lainnya busuk.
Lalu mereka nanya ke Sang Buddha, Sang Buddha, yang mana petapa yang bohong, yang mana yang benar? Coba kita lihat Sang Buddha jawab apa ya. Apakah Sang Buddha juga menjawab dhamma yang benar? Tidak mau belajar dhamma masuk neraka. Apakah Sang Buddha juga ngomong begitu? Mari kita lanjutkan. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung. Oh penduduk Salatiga, adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keragu-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan. Marilah, oh penduduk Salatiga. Nah ini penting Bapak Ibu ya, tegakkan konsentrasi. Setelah ini bagian yang paling penting. Di antara 4 halaman kertas ini, halaman pertama adalah yang paling penting. Ya, Bapak Ibu konsentrasi. Jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan tulisan, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama, kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha memulai dengan adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung. Sedangkan kalau guru lain mengatakan apa? Jangan bingung. Yang benar adalah ajaranku. Begitu ya? Guru lain. Sang Buddha tidak. Sang Buddha mengatakan silahkan bingung. Dan sudah selayaknya Anda bingung. Begitu ya? Jadi kalau nanti Bapak Ibu datang ke saya nanya, Bante saya bingung. Saya belajar Pati Cak Samupada. Kok sulit sekali ya Bante? Kok saya bingung? Lalu tak jawab, sudah selayaknya Bapak Ibu bingung gitu ya. Kenapa begitu Bante? Toh saya pun bingung gitu ya. Nggak jadi belajar, saya pulang ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Sang Buddha mengatakan sudah selayaknya Anda ragu-ragu, sudah selayaknya menjadi bingung? Karena orang yang pintar itu selalu menyelidiki yang diomongin ini benar apa enggak, ya. Bahasanya adalah investigasi, menyelidiki. Kalau sudah dengar jangan langsung percaya, dipikirkan dulu. Oleh karena itu ragu-ragu itu adalah awal dari penyelidikan. Jadi kalau orang sudah mendengar sesuatu ragu-ragu berarti pinter. Ya, dan setelah itu menyelidiki. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan boleh ragu-ragu, silahkan. Lalu Sang Buddha mengatakan jangan langsung menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, dan seterusnya. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, terutama ajaran turun-temurun, yaitu diajarkan oleh kakek moyang kita. Ya. Tetapi sebagai orang yang telah belajar dhamma, orang yang sudah bijaksana, ternyata tidak semua ajaran turun-temurun harus kita praktekkan. Kenapa? Kadang-kadang sudah tidak sesuai zaman. Kadang-kadang ternyata setelah kita pahami, oh ada karma buruknya. Kalau ada karma buruknya ya tentu tidak kita lakukan. Contoh ya, saya pernah mendengar ceramah dari Bante Panyawaro. Saya juga lupa tempatnya di mana. Ada satu tempat di mana kalau ada yang meninggal, dikuburnya itu dengan ayam hidup. Ya itu ritual mereka. Ya kalau tidak dikubur dengan ayam hidup ya mereka tidak bisa, percayanya seperti itu. Turun-temurun sudah dilakukan. Lalu waktu itu Bante Panyawaro diundang membaca
diundang untuk memimpin upacara duka. Nah gimana ini? Biku yang memimpin tapi harus membunuh, kan tidak mungkin toh. Nah, bagaimana itu? Terus beliaunya tanya, ada ayam ini untuk apa? Untuk dikubur Bante. Oh jangan, jangan dikubur. Jangan dikubur. Lah terus bagaimana Bante? Tradisi sudah harus begitu. Wah bingung ini ya. Tapi beliaunya bijaksana, kompromi. Ya, yang dikubur ayam panggang saja. Jangan ayam hidup. Akhirnya dilakoni juga sama keluarga ya. Karena percaya dharma, karena beliaunya mengajarkan kalau ayam ini dikubur apa bukan jadi karma buruk, betul ya? Kenapa? Karena upacara keluarga kita meninggal harus ada makhluk yang tersakiti. Emang ndak sakit dikubur hidup-hidup, betul ya? Ndak bisa nafas, ndak bisa gerak, ndak bisa makan, dan itu matinya mungkin ndak langsung mati. Terkubur hidup-hidup itu mungkin matinya 4 hari. Iya, terkubur hidup-hidup itu ndak langsung mati. Kita masih bisa bernafas. Mungkin matinya setelah seminggu mungkin. Coba bagaimana rasanya tersiksa seperti itu. Lalu kompromi. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kebijaksanaan seperti yang diajarkan Sang Buddha di sutta ini. Jangan langsung percaya begitu saja. Begitu ya? Boleh direnungkan. Nanti kita ajarkan, Sang Buddha akan ajarkan ngerenunginya bagaimana. Lalu Bapak Ibu di sini ada kata kumpulan teks. Apa artinya kumpulan teks? Kitab suci. Iya, jangan hanya karena itu adalah kitab suci, kemudian semuanya harus benar. Belum tentu. Agama tadi ada 80-an, betul ya? Apakah, dan bukan hanya agama, ada aliran-aliran, ya, ada yang sudah punah. Tak kasih cerita yang sebenar-benarnya. Sebelum saya pulang ke Indonesia, saya sudah di Indonesia hampir 2 tahun. Desember ini genap 2 tahun. Tidak terasa Bapak Ibu ya. Ke Salatiga ini kali kedua. Dulu setahun sebelum saya pulang, ada berita di Thailand, ada berita seorang kepala wihara. Ini agak serem ya. Hari ini hari apa? Kamis. Wah, malam Jumat ya. Malam Jumat Kliwon enggak? Ya, agak serem ya. Kepala wihara ini memutuskan untuk memancung kepalanya sendiri. Iya. Dan menjadi berita nasional. Keluar berita, satu Thailand beritanya viral. Bagaimana, kenapa seorang biku memancung kepalanya sendiri? Sangat tidak masuk akal. Harusnya biku itu bijaksana, betul ya? Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Biku ini mempelajari kitab tua. Bukan ajaran Sang Buddha, bukan dari Sang Buddha, kitab komentar. Kitab tua ini sebenarnya sudah dibakar oleh kerajaan Thailand 300 tahun yang lalu. Sudah dihabiskan semua. Supaya tidak ada yang praktek salah. Entah bagaimana ada satu yang lupa dibakar. Dan di dalam kitab ini tertulis bahwa salah satu praktek untuk melepaskan semua ikatan-ikatan dunia itu adalah berani untuk melenyapkan diri. Wah, dia baca kemudian dia merasa setuju. Kepala wihara ini sudah tua. Memang dirinya juga sudah sakit. Dia buat sendiri alat pancung yang seperti zaman-zaman dulu di Eropa. Yang pisaunya jatuh sendiri. Gluk gini. Namanya guillotine kalau saya tidak salah. Dia buat sendiri Bapak Ibu. Setelah dia buat sendiri, dia kabarkan ke umat-umat wihara. Lucunya umat-umat juga merasa itu baik. Ya, karena dia kepala wihara, dihormati. Seperti ini lihat ada ditulis oleh Sang Buddha. Jangan karena petapa itu adalah guru kami, sehingga apapun yang dia katakan itu jadi baik. Untung dia mancung kepalanya sendiri, enggak ngajak. Kalau ngajak mesti ada yang ikut karena keyakinan, betul ya? Petapa ini adalah guru kami. Bapak Ibu, saya tak izin. Minggu depan saya mau pamit.
sudah tak siapkan alatnya di belakang. Mungkin kira-kira begitu ya. Akhirnya mancung diri sendiri, beritanya viral. Wartawan pada datang ke wihara itu Bapak Ibu. Anehnya tidak ada satu umat pun yang merasa apa yang dilakukan guru mereka itu salah. Semua memuji beliau. Beliau guru yang baik, biku yang sangat baik. Betul. Dalam kesehariannya mungkin biku yang sangat baik. Kelirunya cuma satu, pandangan salah. Betul? Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bunuh diri itu baik. Sejak kapan bunuh diri itu baik? Gunakan hidup ini untuk berbuat baik. Betul ya? Selagi masih ada nyawa, membantu orang, belajar dharma, berdana, merawat sila, kenapa harus menghabisi diri sendiri? Bapak Ibu Saudara, itulah bagaimana kadang-kadang kitab yang keliru membawa penderitaan. Dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Yang pertama, nampak angka 1 Bapak Ibu? Ya, bagian bawah ya, bentar lagi kita masuk halaman selanjutnya. Ini adalah luar biasanya Sang Buddha. Karena tadi Sang Buddha sudah mengatakan kalau hal-hal itu tidak bermanfaat maka harus kalian tinggalkan. Ini ajaran malam hari ini Bapak Ibu. Biarpun itu tradisi turun-temurun, biarpun yang ngomong itu guru terkenal, biarpun itu ditulis di kitab suci, biarpun itu sudah dipercayai oleh masyarakat, kalau tidak bermanfaat harus ditinggalkan. Lalu Sang Buddha bertanya, kita lihat yang nomor 1. Bagaimana menurut kalian para penduduk Solotigo? Ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Tak tanya Bapak Ibu, kalau keserakahan muncul itu sejahtera atau bahaya? Bahaya, persis. Nah ini orang Kalama jawab, demi bahaya baginya Bante. Kita lihat yang selanjutnya. Oh, punya saya 6 halaman Bapak Ibu ya. Punya saya 5, Bapak Ibu 4 ya. Ini tulisannya lebih besar. Saya tadi lupa, harusnya tak buat tulisannya lebih besar supaya gampang dibaca. Tapi sudah tak cetak, baru saya lihat, aduh kekecilan ini ya. Ya sudahlah ya, Bapak Ibu bersabar ya. Ya, lain kali kalau kita belajar sutta lagi tak cetak lebih besar. Ya, lebih gampang dibaca. Tapi kalau dicetak lebih besar lebih menakutkan. Jadi 6 halaman. Wah, 6 halaman ini ya. Kapan selesainya ya? Ingat ya Bapak Ibu ya, ingat ya. Biksu Xiancang jalan kaki 17 tahun ya. 4,5 tahun, 9 tahun, 4,5 tahun. Kalau Bapak Ibu berpikir, oh ini banyak, ini nggak selesai ya, ingat ya. Nanti lain kali tak suruh jalan kaki ke Mendut. Tapi ada loh kita jalan kaki ke Borobudur setahun sekali. Kalau Pak Baja, ITC ya, ya Indonesia Tipitaka Chanting. Kalau ndak salah jalannya itu mau 2 jam loh. Di sini ada yang pernah ikut? Ya, yang belum pernah ikut tahun depan ikut ya. Harus daftar. Acaranya bagus sekali, bener. Acaranya bagus sekali. Ya. Ci Jenny biasanya bantu ndak? Bantu ya, konsumsi. Ya. Tahun ini saya ndak muncul. Saya dicari banyak umat. Bante ITC kemana? Bante ITC kemana? Saya kurang sehat, tak sembunyi aja di kuti ya. Ndak muncul saya. Ya Bapak Ibu, saya sangat menyarankan yang belum pernah ikut ITC nanti ikut. Ya. Sayang, yang ikut dari Kalimantan, dari Malaysia, dari Makassar, Bapak Ibu, Solotigo. Ini terpleset aja sampai Bapak Ibu. Ya, kok ndak ikut, sayang ya. Ya, tapi memang daftarnya ndak gampang, harus daftar online. Acaranya bulan Juli dan katanya cepat habis. Ya, nanti ya pengen ikut kasih tahu panitia. Ini ada anak-anak, ada Masa Trio. Nah, Masa Trio itu anak IT. Daftarin saya online gitu ya. Nyari Masa Trio itu, minta bantu. Yang sepuh-sepuh Bapak Ibu ingin ikut, ya minta anak muda daftarin. Jangan daftar ke saya ya.
Saya tidak bisa bantu, sudah online sekarang. Bantenya sudah nggak sakti lagi. Kalau zaman dulu belum online, bantenya sakti. Saya murid Bante Abijata, oh ya dikasih masuk. Sekarang online susah. Ya, terpaksa kalau online nggak boleh masuk, terpaksa harus saya temani ya. Kalau di Thailand itu masuk ke wihara-wihara yang berbayar kadang-kadang mahal. Sebenarnya bukan wihara berbayar, tempat wisata tapi sebenarnya wihara. Seperti Candi Borobudur itu kan sebenarnya tempat sembayang, iya toh? Tapi hari ini kita masuk ya bayar. Umat Buddha juga bayar. Tetapi yang tidak apa-apa bayar selama tempat itu dirawat dengan sangat baik daripada terbengkalai. Ya. Kalau orang Indonesia tidak terlalu mahal. Kalau bule itu mahal. Kalau orang Barat kalau tidak salah 375.000. Kalau kita KTP Indonesia kalau tidak salah 50.000 atau 75. Sekarang dapat sandal. Namanya Upanat. Saya kok jadi iklan ya? Nah, kalau di Thailand masuk Grand Palace. Ya, wihara bagus sekali. Bahasa Thainya Wat Prakew. Mahal sekali. Mahal sekali. Orang Indonesia masuk 450.000. Satu orang. Kalau anaknya 4 tambah 2 juta. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, sekeluarga 6 orang ya kali 450.000. Mau gratis bisa Bante? Bisa. Bisa. Masuk bareng saya. Nah, megang tas saya nanti ya. Tas saya namanya Yam. Sakti Yam saya. Kalau saya masuk enggak usah bayar, biku gratis. Yang megang Yam saya juga ikut gratis. Ya. Tapi kalau ketahuan orang Indonesia disuruh bayar juga ya. Jadi selama lewat diam aja. Diam aja. Nanti ditanya, "Macak naik kap? Dari mana?" Jawab aja, "Kap," gitu ya. Kap gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Konsentrasi ya. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain atau selingkuh, dan mengucapkan kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante? Mereka menjawab. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu lihat, bahkan penduduk Kalama memanggil Sang Buddha dengan sebutan Bante. Itu artinya apa? Itu artinya orang Kalama menghargai Sang Buddha. Karena Bante ini dalam bahasa Pali artinya yang mulia. Tapi kalau mereka tidak begitu menghargai, mereka akan menjawab benar Samana. Samana artinya pertapa. Tapi orang Kalama punya kesantunan yang tinggi, mereka pintar dan berpendidikan ya. Berpendidikan di zaman itu ya bukan berarti sekolah, tapi cara berpikir mereka tinggi. Ya, mereka menjawab benar dan memberi penghormatan dengan menyebutkan Bante. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika kebencian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh kebencian, dikendalikan oleh kebencian, pikirannya dikuasai oleh kebencian, akan melakukan pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, kebohongan, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan ini. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Ini jawabannya sangat iya. Sangat iya. Beberapa bulan yang lalu, saya pribadi itu jarang melihat berita. Di Wihara Mendut itu ada langganan koran Kompas. Ada langganan koran Kompas. Setiap hari saya cuma baca berita yang ada di depan aja.
Udah, cuma baca judulnya tok. Jadi saya sudah nggak ngikutin berita. Pokoknya headline apa yang paling depan di Kompas saya tahu. Ya, kalau seminggu yang lalu polusi. Ya, jadi setiap hari saya tak lihat judulnya aja. Tetapi beberapa bulan yang lalu viral sampai-sampai beritanya terdengar saya. Berarti sudah viral sekali. Ada seorang anak muda membunuh bosnya sendiri, kemudian disemen. Ada yang dengar di sini? Ada ya? Disemen Bapak Ibu. Lalu dia ditangkap. Setelah dia ditangkap, dia dengan tidak menyesal sedikit pun, bahkan menceritakan bagaimana dia membunuh bosnya. Ketika ditanya, kenapa kamu bunuh bos kamu? Ya, saya dihina-hina, saya direndahkan, saya sudah tidak tahan lagi. Memang beberapa orang mungkin menilai, iya, tidak boleh direndahkan, itu bos pantas mati. Mungkin beberapa orang menilai demikian. Tapi pertanyaan saya, karyawan yang membunuh bosnya sendiri karena kebencian, hidupnya hancur enggak? Hancur, hidupnya hancur, seumur hidup. Pembunuhan berencana tanpa penyesalan hukumannya sudah pasti hanya 2. Hukuman mati atau seumur hidup. Sudah membunuh dengan perencanaan, tidak ada penyesalan lagi, itu sudah maksimal. Seumur hidup dia akan mendekam di penjara. Kalau hukuman mati pun tidak langsung dibunuh. Hukuman mati itu bisa dipenjara dulu 20 tahun, 15 tahun. Dan apakah di penjara hidupnya menyenangkan? Oh, belum tentu. Dia bisa dipukul-pukul sama napi yang lain. Kalau dia tidak punya kekuatan, tidak punya uang, tidak punya otot, tidak punya teman, tidak gampang hidup di dalam penjara. Apakah penderitaan Bapak Ibu? Penderitaan. Karena apa Bapak Ibu? Penderitaan itu ada. Kebencian. Ini Sang Buddha bertanya, apakah kebencian itu demi kesejahteraan atau bahaya? Demi bahaya. Ini artinya Bapak Ibu, Sang Buddha tidak sedang memaksa orang untuk menyakini, tapi beliau memberi penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Begitu ya? Dan semua orang sepakat yang namanya kebencian membawa bahaya. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu sepakat ya? Kebencian membawa bahaya. Tapi Bapak Ibu masih benci orang enggak? Nah, itu masalahnya. Ya. Ada orang seneng ke wihara, ikut puja bakti, baik orangnya, baik sekali. Tapi ya dulu dia pernah disakiti, sakit sekali. Lalu jadi dendam kusumat. Dendamnya sudah sampai ini, tulang belakang, sudah masuk ke sumsum. Sebaik apapun dia belajar dharma cukup lama, tidak bisa menghilangkan kebencian ini. Ya, saya tidak menyalahkan kalau orang punya kebencian seperti itu. Namanya kita tersakiti toh. Siapa yang bisa senang tersakiti? Tetapi dalam praktek dharma, orang yang baik, orang yang bijaksana punya tugas. Kalau Bapak Ibu masih ada kebencian dengan 1 orang, dengan 2 orang, siapa saja, saran saya, sedikit demi sedikit bencinya dikurangi. Ya, tidak bisa hilang dalam sehari. 3 tahun yang tidak apa-apa, 4 tahun yang tidak apa-apa. Berkurang, dari tiap minggu berkurang, tiap minggu berkurang. Kenapa Bante? Kenyataannya, kalau saya tidak menyarankan begitu, yang ada adalah makin hari makin benci. Makin hari makin benci. Semakin tua semakin benci. Nanti sudah tua, anak sudah besar, rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, semua sudah ada ternak atau ada sawah, semua ada. Tapi setiap hari yang dipikirkan sopo? Musuhnya. Benci sekali sama dia. Kalau ndak lihat dia mati saya ndak puas. Saya harus panjang umur. Dia harus mati dulu, baru saya puas. Datang ke wihara, Bante doakan saya panjang umur, supaya bisa lihat anak cucu. Nggak bener. Dalam hatinya, saya mesti hidup lebih lama, pengen lihat dia sengsara. Tapi Bapak Ibu jadi umat Buddha nggak bisa begitu.
Kenapa? Karena Bapak Ibu selalu baca doa. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Betul? Lah kalau benci orang walaupun satu gimana? Nggak bisa. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali dia. Nggak relevan, nggak cocok. Oleh karena itu, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu disakiti, difitnah, dijebak, diadu domba, sakit sekali, duka sekali. Nggak bisa Bante kalau membuang kebencian ini, nggak bisa. Ya hari ini nggak bisa, nggak apa-apa. Hari ke hari kebenciannya dikurangi. Nanti sudah setahun 2 tahun sudah ndak mikir. Ya. Sampai benar-benar kebencian itu hilang. Ditandai dengan apa? Kalau ketemu bisa nyapa. Ya toh? Kalau ketemu ya nyapa. Ya, selamat pagi, sudah makan belum? Wah, ini gondok ini ya. Jangan ya. Ya, meta. Sabe sata bawantu sukitata. Kecuali dia. Masih belum puas ya. Masih belum puas. Tapi Bapak Ibu tidak harus deket-deket ya. Kalau sudah ndak cocok kan ndak harus deket-deket. Saya kan ndak minta Bapak Ibu pergi piknik bareng kan ndak usah. Pergi nonton bioskop bareng kan ndak usah. Ngerumpi bareng kan ndak usah. Cuma saya minta kebenciannya pelan-pelan dilenyapkan. Begitu ya. Kalau sudah ndak benci ketemu ndak apa-apa. Duduk bareng ya ndak apa-apa. Makan kadang-kadang ketemu di restoran, di rumah duka, ulang tahunnya teman ya makan bareng ya ndak apa-apa. Ndak banyak omong ya ndak apa-apa. Tapi di hati sudah ndak panas. Siapa yang tahu? Bapak Ibu sendiri. Saya ndak bisa tahu. Begitu ya. Itu baru namanya umat Buddha. Tapi tidak akrab lagi ndak apa-apa. Apalagi kalau orangnya karakternya buruk. Sang Buddha juga meminta kita jangan bergaul dengan orang buruk. Asewana cak balanang pandita nancak sewana. Ada di Manggala Sutta Parita Biru ya. Jangan bergaul dengan mereka orang bodoh, bergaullah dengan orang bijaksana. Orang bodoh itu apa? Dalam dharma, orang bodoh itu tidak bermoral, tidak baik hati, tidak dermawan ya. Ya, itu intinya. Jadi Bapak Ibu boleh menghindar, tidak akrab yang tidak apa-apa, tapi belajar jangan membenci. Kita lanjutkan. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh delusi, moha, kebodohan batin, dikendalikan oleh kebodohan batin, pikirannya dikuasai oleh kebodohan batin, akan melakukan pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, kebohongan, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, hal yang serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Bapak Ibu Saudara, yang pertama keserakahan bahasa Palinya loba, betul? Kebencian bahasa Palinya dosa. Kebodohan batin bahasa Palinya moha. Sang Buddha memberitahu kita Bapak Ibu Saudara, 3 ini adalah bahaya. Loba, dosa, moha. Bante, kebodohan batin itu seperti apa? Luas sekali, luas sekali. Tidak ngerti dharma pun kebodohan batin. Apalagi pandangannya keliru. Ya, apalagi pandangannya keliru. Tidak mengerti dharma maksudnya apa? Tidak mengerti baik dan buruk. Keliru ya, nanti tak jelaskan. Kesombongan juga moha ya, ego juga moha. Jadi kalau membahas moha itu luas sekali. Tidak paham anicca dukkha anatta juga moha. Tapi tak beri satu cerita contoh bagaimana moha itu menghancurkan hidup. Tidak tahu, saya pernah cerita di sini apa enggak ya, karena saya sering pakai contoh ini. Ada seorang anak umur 11 tahun di Amerika, ya, umur 11 tahun di Amerika, ikut ajaran setan. Ya, namanya ajaran Lucifer. Tapi ini di Amerika, bukan di Indonesia. Kisah ini saya baca di majalah Intisari ketika saya masih SMP.
Ya, sekarang Intisari mungkin sudah ndak dicetak, mungkin ya. Kalau tidak salah Intisari punyanya Kompas. Bapak Ibu Saudara, anak ini umur 11 tahun ikut ajaran setan dan sudah menjadi kebiasaan. Kalau orang yang pemuja setan itu kadang-kadang membunuh hewan untuk ritual. Dan kenapa anak ini ikut ajaran setan? Karena tawarannya menarik. Lumayan berlogika. Makanya walau tadi di depan di halaman 1, biarpun seperti logika, tapi harus direnungkan baik dan buruknya. Anak ini diajarkan begini, kamu tahu ndak? Berbuat jahat itu ndak apa-apa. Ora apa berbuat jahat itu. Lah kan nanti berbuat jahat masuk neraka. Makanya kita ikut ajarannya raja neraka. Kita pujanya raja neraka. Jadi kalau nanti kita sudah mati, masuk neraka ndak apa-apa. Wong bosnya neraka teman kita, betul? Menurut ajaran ini, ya. Masuk akal? Rodo masuk akal ya. Oh, bosnya neraka teman kita. Coba Bapak Ibu kalau kenal sama bos neraka, takut masuk neraka? Belum tentu ya. Nah, bosnya teman saya. Nah, di Amerika bosnya neraka itu ya yang terkenal adalah Lucifer. Ya. Kalau di Indonesia terutama kita Buddhis, bosnya neraka itu ada yang tahu? Nih kuis tidak berhadiah. Saya kan tidak bawa hadiah ya. Paling tak kasih jeruk nanti ya. Raja Yama. Raja Yama. Bahasa Tionghoanya Giam Loong. Ya. Ini cerita lucu-lucu. Benar ndak benar? Beneran terjadi atau kebetulan ndak tahu. Dulu tetangga teman saya. Mereka sembayang memuja dewa pencabut nyawa. Dalam tradisi Tionghoa, dewa pencabut nyawa itu ada beberapa jenis. Ada yang kepalanya kuda dan kerbau. Terkenal ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke kelenteng, ada dewa yang satu kepalanya kerbau, satu kepalanya kuda. Itu keyakinan orang Tiongkok kuno, pencabut nyawa. Namanya Gu Tao Bebin, nggak usah dihafal ya. Apalagi Jumat Kliwon ini ya. Nah, satu kerbau, satu kuda. Datang untuk menjemput nyawa. Ada satu lagi kepercayaan. Dewanya punya lidah yang panjang sekali. Dewa pencabut nyawa. Kalau dia sudah datang, sebentar lagi kita meninggal. Lalu tetangganya teman saya sembayangnya ini dewa yang lidahnya panjang. Dari dia muda sembayangnya dewa itu. Dia memuja dewa itu. Satu ketika dia sudah tua, sakit keras. Dia sembayangnya begini. Dewa, saya sudah memuja kamu sejak saya muda. Tolong, nyawa saya jangan diambil dulu. Cucu saya belum lahir. Pengen lihat cucu. Dia sakit keras Bapak Ibu. 3 hari lagi tetangganya meninggal. Sakitnya hilang Bapak Ibu. Wah gimana ini ya? Entah karena doanya atau kebetulan ya. Ya mungkin karena kebetulan ya. Bapak Ibu Saudara, ini cerita-cerita dari masyarakat juga belum tentu benar. Kan cerita masyarakat toh? Saya dengar dari orang. Nah kan Bapak Ibu tadi sudah belajar di depan. Nah, kalau mendengar sesuatu tidak harus langsung percaya. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Belum selesai cerita saya tadi ya. Lalu anak ini diajari, kalau kamu benar-benar punya keyakinan dengan Lucifer, raja neraka, kamu harus memberi persembahan. Kalau di sana saya pernah baca artikel, kadang-kadang ada orang yang, mohon maaf ya agak seram, membunuh anak rusa untuk ritual pemujaan raja neraka. Tapi kasihan, anak rusa itu dikuliti. Tidak tahu dikulitinya ketika hidup atau sudah mati, tidak tahu. Ya tapi kadang-kadang ketemu kalau di Amerika sana sudah mati tergeletak, kemudian ada simbol-simbol sihir itu.
Nah, anak ini terinspirasi, lalu dia berpikir ingin memberikan pemujaan, puja besar. Dia bunuh ibunya sendiri ketika ibunya tidur siang. Ibunya tidur siang, dia tusuk dengan pisau. Ibunya meninggal, Bapak Ibu. Anak ini terus disidang. Pertanyaan saya, apakah anak ini 100% salah? Susah ya kita menganggap dia salah 100% karena dia masih kecil, umur 11 tahun, dicuci otak dengan ajaran jahat seperti itu. Dalam Dharma itu disebut moha, ketidaktahuan. Ya memang karena dia tidak tahu, betul ya? Tapi pertanyaan saya, kalau orang tidak tahu, kalau colokan listrik itu nyetrum, dia enggak tahu, tapi dia colok, mati enggak Bapak Ibu? Mati. Ya, kalau gedung itu tidak ada pengaman listrik, lengket dia. Kalau ada pengaman listrik ya dia loncat, enggak mati. Atau kabel listrik. Dia enggak tahu kalau kabel listrik itu bisa nyetrum, terus dia pegang, enggak pakai sandal, tidak ada alas, mati Bapak Ibu. Mati kenapa? Karena tidak tahu. Tapi biarpun tidak tahu, mati enggak Bapak Ibu? Mati. Dalam ajaran Dharma, biarpun kita tidak tahu, biarpun kita tidak bijaksana, kalau bahaya ya bahaya, betul ya? Kalau bahaya ya bahaya. Terus bagaimana Bante biar tahu? Datang ikut Dhamma kelas seperti ini, biar tahu, betul ya? Belajar Dharma biar tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, anak ini memang seperti tidak tahu. Dia diajari orang lain, tapi ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, apakah hidupnya hancur? Hancur. Biarpun umur 11 tahun pasti tetap dihukum karena membunuh. Ada yang namanya penjara anak-anak, betul ya? Lalu setelah itu dia pasti direhabilitasi, diberitahu pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, dan setelah itu dia akan menyesal seumur hidup karena sudah membunuh ibunya sendiri. Sudah 8.15 Bapak Ibu. Berarti kita sudah belajar 1 jam. Ya. Target kita belajar nanti sampai jam 9. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagian yang penting itu sudah selesai setengah. Nanti bagian yang paling penting selanjutnya adalah halaman terakhir. Selanjutnya ini hanya pengulangan. Nanti tak bacain cepat sekali. Tidak ada contoh-contoh lagi. Yang paling berharga setelah ini halaman paling belakang. Nama ajarannya adalah 4 jaminan. Begitu ya? Ya, tak minum dulu ya. Bapak Ibu tahu kenapa saya stop sebentar? Tak kasih tahu ya. Di kepala saya Bapak Ibu, ini ada radarnya. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu dari kiri ke kanan, saya tahu ini masih dengerin apa enggak ini. Saya lihat begini saya tahu sudah ngantuk atau belum. Sudah mumet atau belum? Saya tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sambil dengerin saya ceramah tapi pikirannya besok masa opo ya. Nah, hati-hati ya. Nah, hati-hati. Ya. Saya bisa tahu kalau Bapak Ibu sudah tidak mendengarkan. Tapi Bapak Ibu mikir apa ya saya enggak tahu ya. Tapi Bapak Ibu sudah tidak mendengar saya tahu. Kalau masih cuma 10% ya enggak apa-apa, pelajaran lanjut. Tapi kalau sudah banyak saya stop dulu, istirahat. Ya. Kadang-kadang tak guyon dulu, cerita dulu, curhat dulu, biar Bapak Ibu seger lagi, baru kita belajar lagi. Karena memang manusia itu kalau belajar lebih dari 1 jam itu ya capek. Kalau di wihara, saya baca suta sendiri itu juga bisa ngantuk.
Bapak Ibu kan hari ini bahagia, saya yang bacain, betul ya? Coba kalau saya baca sendiri, ngantuk juga Bapak Ibu ya? Ngantuk juga, apalagi kalau baca ini kan kertas toh. Kalau di wihara yang saya baca kitab setebel ini coba. Nah, baru buka. Bikin kopi, begitu ya? Ya, minum kopi terus baca. Memang belajar sutta itu tidak gampang. Tapi karena isinya berharga, kita berjuang. Jadi kalau saya di wihara pun saya belajar sutta, bisa ngantuk, bisa capek, bisa lelah. Karena membaca itu tidak gampang. Terus bagaimana Bante? Tidak apa-apa. Tak baca, sudah ngantuk, sudah nggak tahan, stop. Stop, turun dulu ke bawah, ambil minum ya. Atau pergi cuci jubah dulu, kerjain apa dulu aktivitas, ngantuknya sudah hilang, belajar lagi. Baca, ngantuk lagi, rebahan 20 menit. Jangan 2 jam ya. 2 jam ya enggak belajar ya. Oh, kata Bante, kalau belajar itu sudah ngantuk boleh rebahan 2 jam. Oh, enggak belajar. Baru buka 1 halaman sudah ngantuk ya. Ya itu caranya. Oleh karena itu wajar kalau kita sudah konsentrasi cukup lama, cukup lelah. Setelah ini Bapak Ibu kita menuju halaman terakhir. Saya akan habiskan pengulangan-pengulangan yang mirip ini. Konsentrasi Bapak Ibu. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat Bante. Hal-hal ini adalah dosa loba moha tadi. Tercela atau tidak tercela? Dosa loba moha adalah tercela Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dicela oleh para bijaksana Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan atau tidak? Atau bagaimana kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan dan yang lainnya, totalnya ada 10 yang di halaman pertama tadi. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktekkan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan, marilah para penduduk Kalama, jangan hanya menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir betapa ini adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktekkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Boleh kita belajar kitab, boleh kita dengerin khotbah, boleh kita mendengarkan tradisi leluhur, ajaran turun-temurun, boleh kita mendengar kabar angin ya, apa yang diberitahu tetangga, boleh, tapi dipertimbangkan. Kalau membawa pada kebencian, membawa pada keserakahan, membawa pada kebodohan batin, jangan diikuti. Begitu ya. Tapi kalau membawa pada ketidakbencian, membawa pada tidak serakah, membawa pada kebijaksanaan, Bapak Ibu boleh melakukannya. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat nasihat dari siapa saja, bahkan mungkin dia bukan umat Buddha, tapi nasihatnya baik, tidak ada dosa loba moha di dalamnya, ya Bapak Ibu boleh mempraktikkan itu. Begitu maksudnya ya. Apapun yang kita dengarkan, kita timbang-timbang dulu. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya?
demi kesejahteraan baginya Bante. Ini sama seperti yang di atas. Hanya kalau yang tadi yang di atas Sang Buddha nanya, kalau serakah bahaya ndak? Bahaya Bante. Kalau di sini Sang Buddha nanya, kalau tidak serakah bikin sejahtera ndak? Bikin sejahtera Bante. Tidak serakah itu apa? Dermawan. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya materi yang banyak cukup, kemudian dermawan, senang berbagi, apakah menjadi banyak teman? Iya. Apakah menjadi disenangi sama orang? Iya. Dan itu adalah kebahagiaan. Betul ya? Kita bisa bantu ya. Ada yang datang membantu wihara. Kalau umat tidak membantu wihara, tidak mungkin kita bisa punya gedung yang bersih, yang terang seperti ini. Kemudian pengurus wihara yang tinggal di sini ya. Tadi ada putra putri 4 orang, ada Mas Manto mungkin 5 orang dan yang lainnya. Mereka setiap hari berdana tenaga. Betul ya Bapak Ibu? Kita datang lihat, enggak ada debu sedikit pun. Enggak ada. Tapi enggak mungkin dah kita masuk dharma salah ada debu enggak ya? Ya kan enggak mungkin ya. Tapi kita lihat bersih luar biasa, semuanya bersih. Bapak Ibu masuk dari depan ini bersih semua. Bapak Ibu harus ingat, ini adalah keringatnya orang. Betul ya? Orang itu berdana, ingin Bapak Ibu datang sembayang puja bakti dengan hati yang bahagia. Apakah itu membawa pada kesejahteraan? Iya, itu membawa pada kesejahteraan. Orang yang berbuat baik disenangi, dihargai, dipuji oleh banyak orang. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak serakah tanpa keserakahan, tidak dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak akan mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan perselingkuhan, dan tidak mengucapkan kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Selanjutnya, menurut kalian, bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakbencian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa kebencian, tidak dikendalikan oleh kebencian, pikirannya tidak dikuasai oleh kebencian, tidak akan melakukan pembunuhan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Selanjutnya, bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakdelusian muncul dalam diri seseorang? Ketidakdelusian ini artinya tidak bodoh batinnya. Ini bahasa kuno Bapak Ibu, jangan lupa. Kitab ini umurnya sudah 2600 tahun, hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi jangan lupa ini kitab kuno. Jadi bahasanya memang tidak seperti bahasa kita. Pertanyaan saya, ketika ketidakdelusian, apa itu ketidakdelusian? Ketidakdelusian itu artinya bijaksana, betul ya? Kalau tidak bodoh artinya pinter. Oleh karena itu sebenarnya di sini beliau bertanya, ketika kebijaksanaan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya Bante. Bapak Ibu Saudara, kalau satu kelompok orang bijaksana, punya meta, karuna, mudita dan upekah, punya cinta kasih. Karena di sini dikatakan tidak benci. Tidak benci itu punya meta. Maka kalau keluarga itu punya meta, keluarga itu tidak ada kebencian, tidak ada keributan, tidak ada ketidakbijaksanaan. Keributan sedikit. Namanya keluarga ya perselisihan kecil ya mungkin ada. Sedikit-sedikit berantem ya mungkin ada. Tapi kalau enggak ada ya syukur. Kalau berantemnya besar, apakah keluarga bisa sejahtera? Sulit. Ya, berantem terus sulit. Negara saja berantem terus bangkrut Bapak Ibu. Berapa banyak negara yang jatuh ambruk karena perang, betul? Ya. Jadi ketika tidak ada kebijaksanaan dalam keluarga, keluarga pun mengalami
apa? Degradasi, penurunan ya. Ya, keluarga pun mengalami kemerosotan, ya itu bahasa yang tak cari. Keluarga pun mengalami kemerosotan, yang otak sudah ada agak error ya, kena pandemi 2 kali ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau desa itu damai, desa itu jadi makmur, betul ya? Ya, tapi kalau desa itu perang desa, perang saudara, wah enggak bisa makmur. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kebijaksanaan muncul, maka demi kesejahteraan. Keluarga menjadi sejahtera, kalau desa itu damai, desa menjadi sejahtera. Indonesia saat ini sangat damai. Dari Sabang sampai Merauke. Kita punya konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ketemu siapapun ya satu bangsa, satu saudara. Tidak ada keributan dari Sabang sampai Merauke. Apakah Indonesia maju? Maju. Dalam keadaan pandemi pun ekonomi kita adalah yang paling tidak merosot dibanding negara lain. Negara lain yang merosot sekali itu ada. Ya, sampai negara Sri Lanka itu bangkrut, menyatakan kolaps. Ini karena sudah masuk berita, jadi ya saya kabarkan. Ya, ketika selesai pandemi tidak lama, negara Sri Lanka menyatakan kebangkrutan. Tapi saat ini mungkin sudah recover, sudah lebih baik. Bapak Ibu Saudara, kita damai dari Sabang sampai Merauke, negara menjadi maju. Indonesia saya lihat maju sekali, saya pulang dari Thailand terkejut. Tol bertambah, jalan bertambah, dan sebagainya dan sebagainya. Itu menjadi rasa syukur untuk kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak terdelusi, tidak dikendalikan oleh delusi, pikirannya tidak dikuasai oleh delusi, tidak akan melakukan pembunuhan, dan ia juga tidak menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tidak tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dipuji oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan hanya menuruti tradisi lisan dan seterusnya, tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, kesimpulan dari kalimat-kalimat yang sudah kita baca adalah apabila satu ajaran mengarah pada dosa loba moha, maka ajaran itu selayaknya ditinggalkan, ya. Ajaran apapun yang membawa pada kebencian, keserakahan dan kebodohan batin ditinggalkan. Ajaran apapun yang membawa pada ketidakbencian, ketidakserakahan, kebijaksanaan, maka itu kita jalankan, kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kita lanjutkan. Kemudian para penduduk Kalama, siswa mulia itu yang hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah, dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, meta, pikiran yang dipenuhi dengan belas kasihan, karuna, dengan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan altruistik, mudita. Artinya apa? Senang melihat orang lain bahagia, itu artinya mudita. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan. Demikian pula dengan arah kedua, ketiga, dan keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke segala penjuru. Dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia
dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menjelaskan semua kualitas ini. Makna atau artinya adalah orang yang batinnya sudah berkembang. Begitu ya. Kita lanjutkan. Siswa mulia ini, para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, ini bagian terakhir dari sutta kita malam hari ini. Bapak Ibu kalau berkonsentrasi mendengarkan dari tadi awal sampai habis, maka Bapak Ibu memenangkan 4 jaminan ini. Begitu ya? Ya, 4 jaminan ini apa? Nah, ini bagian terakhir. Ini setengah 25 menit terakhir ya. Nanti kalau ada waktu boleh tanya jawab. Bapak Ibu konsentrasi. Ini 4 jaminan yang telah Bapak Ibu menangkan. Begitu ya? Baik. Ini perlu logika ini. Jadi Bapak Ibu konsentrasi. Ini perlu logika. Perlu berpikir. Jaminan pertama yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika ada dunia lain dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik, di alam surga. Saya ingin Bapak Ibu konsentrasi, renungkan kalimat ini. Unik sekali. Kenapa Sang Buddha mengucapkan seperti ini? Jika ada dunia lain. Artinya apa? Jika ada reinkarnasi. Jika ada kelahiran kembali. Dan jika ada buah karma. Maka adalah mungkin. Kenapa Sang Buddha menggunakan kata mungkin? Kan Sang Buddha bisa melihat dan mengetahui alam surga itu ada. Tapi kenapa beliau menggunakan kata mungkin? Karena beliau tidak mau memaksa para penduduk Kalama untuk yakin. Silahkan mereka berpikir sendiri, betul ya? Karena tadi mereka sudah bilang kalau pertapa yang lain memaksa mereka untuk percaya dan mencela ajaran orang lain. Jadi Sang Buddha sudah mikir, oh ini orang gak suka dipaksa, betul ya? Jangan dipaksa, silahkan berpikir sendiri. Beliau memberitahu, Bapak Ibu, kalau orang, apa ini? Baca dulu ya. Baik, kalau orang berbuat baik dan ternyata alam surga itu ada. Hukum karma itu beneran ada. Maka Bapak Ibu yang sudah berbuat baik selama ini akan lahir di alam surga. Begitu ya? Lanjut jaminan kedua. Jaminan kedua yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain, tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk. Tetap saja di sini dan di kehidupan ini, aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Bebas dari kesulitan. Saya jelaskan Bapak Ibu, bayangkan kalaupun alam surga ternyata tidak ada, hukum karma ternyata tidak ada, orang yang berbuat baik itu hidupnya bahagia atau tidak? Tetap bahagia. Kenapa? Disayang sama teman, dihargai tetangga, tidak masuk penjara, betul ya? Hidupnya tidak hancur, namanya harum. Ada negara-negara yang umumnya ateis, tidak percaya agama. Contohnya Eropa Barat, Jerman, Norwegia, mereka tidak percaya agama sampai 70%.
Secara statistik negara Jepang 65% tidak percaya agama. Sekitar 35% itu Buddhis atau Shinto. Mereka tidak percaya agama, tapi mereka tetap berbuat baik. Kenapa? Karena mereka tahu berbuat baik itu buahnya baik. Kalau kita berbuat baik, dihargai orang, ada kepuasan hidup, betul enggak? Kalau orang tidak percaya agama, berbuat jahat, Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Setelah dia tua Bapak Ibu, bebannya berat. Mau mati saja takut, tidak berani mati. Kenapa? Karena dia sadar selama ini berbuat jahat. Padahal dia tidak percaya agama. Tapi ketika mau mati tetap menjadi beban. Loh kok Bante kok tahu? Karena saya sudah ketemu orangnya. Tidak percaya agama. Ketemu saya. Cerita waktu muda berbuat banyak kejahatan. Sekarang sudah tua, takut sekali mati. Takut sekali mati. Tapi sebaliknya, bagaimana dengan para biku belajar dharma dengan baik? Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu. Dulu Bante yang ngejagain saya sakit. Namanya Bante Atapio. Mungkin pernah datang kemari karena dekat. Ya. Sering ya? Berarti saya jarang ya. Waduh. Setahun sekali ini ketahuan ya. Ini tahun kedua 2 kali. Ya kalau saya pembinaan jauh-jauh Bapak Ibu. Sekali keluar dari Jawa Tengah 2 bulan baru pulang. Jadi biarpun saya tinggal di Mendut, ya kalau tidak berwasa jarang di sini. Warawiri Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Beliau dulu sakit kepala setiap hari sampai 1 tahun lebih. Makan obat, minum vitamin tidak mau sembuh. Akhirnya beliau pergi ke rumah sakit, di-scan otaknya. Setelah di-scan ternyata ada tumor. Padahal beliau masih muda sekali. Ya, kalau tidak salah umur 36. Dokternya memberitahu, Bante, di otaknya Bante ada tumor. Kabar yang sangat buruk. Di hari itu Bapak Ibu, beliau mendengar kabar itu, beliau masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bercengkrama dengan biku yang lain. Jadi artinya apa? Guncangan itu tidak terasa terlalu berat. Kenapa? Ya saya tidak tahu apa yang beliau pikirkan. Tapi menurut saya karena beliau tahu. Beliau hidup sebagai biku sudah menjalani kebaikan. Betul? Ya sudah menjalani sila, memberi dharma kepada masyarakat. Mati pun tidak akan pergi ke tujuan yang buruk. Tidak akan pergi ke alam yang buruk. Tidak ada beban kalau setelah meninggal akan masuk neraka. Apalagi hidup seorang biku belajar memahami anicca dukkha anatta. Ya kapan sudah saatnya mati ya mati. Tidak ada orang yang keluar dari hidup ini hidup-hidup. Ya tidak ada orang yang keluar dari hidup ini hidup-hidup. Ya. Cuma masalah cepat atau lambat aja. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jaminan yang kedua ini ada benarnya. Bahkan kalau tidak ada hukum karma, tidak ada alam surga, berbuat baik tetap menjadi pilihan utama dibanding berbuat jahat. Kita lanjut, jaminan ketiga. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku? Karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini adalah apabila karma buruk ternyata ada, alam neraka ternyata ada, maka kita yang sudah tidak berbuat jahat tidak merasa takut. Jaminan yang keempat. Yang keempat ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca sendiri mesti tidak paham ya. Oleh karena itu dengerin dengan konsentrasi. Jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Bingung ya? Ya, saya juga bingung ya. Apa maksudnya dimurnikan dalam kedua hal? Kita baca sekali lagi.
Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, kalaupun ternyata hukum karma itu tidak ada, maka di sini kita tetap untung 2 poin. Ya, kalaupun ternyata hukum karma tidak ada, kita tetap untung 2 poin. Poin yang pertama, nama kita harum di masyarakat dan keluarga. Poin yang kedua, batin kita damai. Betul? Batin damai, mau tidur tinggal tidur aja. Kenapa? Nggak takut ditikam orang dari belakang. Kenapa? Karena nggak berbuat jahat, nggak ada musuh. Betul ya? Orang yang tidak ada musuh itu hidup bahagia. Dulu setelah saya belajar Dharma, sering kalau saya ada waktu, saya duduk merenung, saya mikir begini. Masih ada ndak ya orang yang saya benci? Ya. Saya masih ada musuh ndak ya? Saya renungin teman saya satu-satu. Setelah merenung lama, ketemu satu. Nah itu siang tadi itu ya. Sabe sata bawantu sukitata. Kecuali dia. Lalu saya bertekad, baik. Saya akan berjuang sampai tidak ada kebencian terhadap dirinya. Iya. Padahal sudah lama ndak mau ngomong-ngomongan. Tapi seperti PR bagi saya. Seperti PR bagi saya. Tak cari momen ketemu, tak ajak ngobrol. Sekedar. Hanya sekedar seperti tadi pelajaran apa? Nah, misalkan ya ketika saya sekolah. Oh tadi sosiologi. Gurunya siapa? Misalkan itu ajaran baru ya. Ajaran baru. Kalau kelas kamu gurunya siapa? Padahal sudah setahun ndak ngomong-ngomong. Hanya untuk mencairkan suasana. Bagi saya tugas saya selesai. Karena kalau nanti kapanpun ketemu dia, ya sudah ndak khawatir, betul ya? Karena sudah ngomong-ngomong. Tapi setelah itu apakah dekat, apakah ndak dekat, saya ndak mikir. Pokoknya saya hanya merasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kalau saya ketemu ada percikan-percikan ketidaksukaan. Bagi saya PR saya selesai. Yaitu kebiasaan saya dulu ya. Setelah saya belajar Dharma, tapi waktu itu saya belum menjadi biku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dimurnikan dalam 2 hal. 1, nama kita menjadi harum. Yang kedua, hidup damai. Tidak ada musuh, tidak takut difitnah, tidak takut disakiti dan sebagainya. Dan batin menjadi damai. Demikianlah Sang Bagawa, demikianlah yang sempurna. Siswa mulia ini yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan hingga jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Bapak Ibu Saudara, siswa mulia ini Bante yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Bapak Ibu harus ingat sebelum saya baca paragraf terakhir, harus ingat di awal-awal mereka bertanya ke Sang Buddha apa? Bante, ada loh banyak pertapa. Kalau ngajarin kami katanya kecapnya nomor 1. Kecap orang lain busuk. Begitu ya? Coba Bapak Ibu sudah baca sampai terakhir ini. Ada Sang Buddha mengatakan ajaranku lah yang terbaik? Tidak ada. Ada Sang Buddha menghina ajaran orang lain? Tidak ada. Yang beliau ajarkan adalah ikutilah ajaran yang membawa manfaat. Betul? Mengarah pada ketidakbencian, ketidakserakahan, tidak sombong, cinta kasih, belas kasih, senang melihat orang lain bahagia, kita menyebutnya mudita. Saking senangnya orang Kalama Bapak Ibu, mereka menutup dengan kalimat ini. Bagus sekali Bante, bagus sekali Bante, kami berlindung kepada Sang Bagawa, kepada Dhamma dan kepada Sangga, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Semua penduduk Kalama Bapak Ibu, 5 grup tadi,
Mau yang yakin, rodo yakin, cuma hormat, rodo hormat, enggak hormat. Semuanya menyatakan ingin menjadi murid Sang Buddha seumur hidup. Ini luar biasanya Bapak Ibu, karena penduduk Kalama orang pinter. Mereka akhirnya mendapatkan guru yang menurut mereka pantas mengajari mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak semua suta nutupnya seperti itu. Kalau nutupnya hari ini adalah semua orang Kalama menjadi murid Sang Buddha. Kadang-kadang enggak begitu. Ada Brahmana yang sudah dijelaskan panjang lebar, Sang Buddha ngajari Dharma dengan sebegitu bagus, orangnya enggak dong, enggak paham. Terus ditutup dengan apa? Ya baik Pertapa, baik. Saya masih banyak kesibukan, saya pamit dulu. Ada yang nutupnya begitu, ya. Jadi tidak semua setelah diajarkan Dharma paham. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saya masih memantau dengan radar saya dari tadi. Ternyata Bapak Ibu sanggup belajar hampir 2 jam ya. Mendengar sampai habis. Wah, luar biasa ya. Akhirnya Bapak Ibu belajar kitab suci. Siapa yang baru pertama kali dalam hidupnya benar-benar belajar kitab suci langsung? Ada? Nah, sisanya malu-malu ya. Ya, ini baru pertama. Sudah sah Bapak Ibu ya. Pernah baca Tipitaka, begitu ya? Oh iya, sudah sah ini. Ya, jadi kalau ditanya orang, kamu pernah belajar Tipitaka enggak? Pernah gitu ya. Opo Kalama Sutta. Nah, cuma satu, syukur satu ya. Daripada enggak pernah. Ini berbangga hati. Tidak gampang. Kalau baca sendiri sudah enggak paham, ngantuk pula ya. Luar biasa Bapak Ibu, saya juga sangat bahagia. Semoga banyak